Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang tentunya kita nantikan syafaat beliau nanti di hari kiamat, syafaat yang Nabi berikan kepada umatnya yang meninggal dalam keadaan Islam. Teman-teman rahimakumullah, ketika kita bicara tentang sejarah, maka akan ada dua hal yang bertentangan. Satu membenarkan dan satu pasti akan mendustakan. Dan sebagaimana yang pernah atau dilakukan Nabi kita Muhammad SAW dalam dakwah beliau ketika di Mekah, beliau pun menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu, kisah-kisah kaum terdahulu, bagaimana mereka diberi kekuatan, kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala, namun ternyata semua itu digunakan bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tapi malahan kebalikannya, membuat mereka berbuat zalim, melampaui batas, sehingga Allah binasakan. Maka dalam hal ini, ketika Nabi kita memulai dakwah, menyampaikan tentang sejarah-sejarah umat terdahulu, maka jawaban kaum kafir Quraisy kepada Nabi itu adalah sesuai seperti yang Allah abadikan dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan jika dibacakan kepada mereka, disampaikan kepada mereka tentang ayat kami, maka mereka orang-orang kafir Quraisy mengatakan, itu hanya cerita-cerita masa lalu. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan kepada kita tentang kisah-kisah umat terdahulu, seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Tidakkah kau perhatikan bagaimana yang Allah perlihatkan kepada kaum 'Ad, yang Allah berikan kepada kaum 'Ad, yang Allah lakukan kepada kaum 'Ad. Irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Kaum 'Ad ini kaum yang Allah berikan kekuatan fisiknya kuat, badannya besar, diberi keahlian yang luar biasa, bahkan disebutkan allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bahkan belum ada umat-umat sebelumnya yang seperti mereka. Tapi ternyata semua itu bukan untuk kebaikan, tapi justru membuat mereka seperti yang jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kaum Samud alladzina jabu sakhra bil wad, dan juga kaum Samud yang mereka bisa mengukir, menghiasi gunung-gunung yang dari bebatuan keras dipahat menjadi ukiran yang indah, yang istana yang indah. Fir'aun bil autad, dan juga Fir'aun alladzina taghaw fil bilad, yang mereka melampaui batas di muka bumi ini. Faktsaru fiha fasad, dan mereka banyak sekali melakukan kerusakan-kerusakan di muka bumi. Dan Fir'aun bukan nama seseorang, tapi nama julukan. Artinya ketika Nabi kita menyampaikan kisah-kisah ini, kisah tentang bagaimana kaum 'Ad, kaum Samud, dan semua itu, lalu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka, seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Haqqah, itu bukan menjadi pelajaran bagi mereka kaum kafir Quraisy pada saat itu. Justru semua kisah-kisah itu mereka jadikan bahan melakukan ejekan. Mereka mengatakan asatirul awalin, wahai Muhammad, itu hanya kisah-kisah dongeng masa lalu, kisah-kisah yang hanya sebatas ya nggak ada gunanya, seperti itu ya. Artinya padahal dalam Al-Quran itu sebenarnya banyak itu kisah-kisah umat terdahulu yang disitu Allah abadikan kepada kita untuk kita baca, kita renungkan apa yang mereka lakukan, apa kelebihan mereka. Tapi endingnya ternyata Allah binasakan mereka semua. Kemudian yang kedua, itu tentu ini harapannya adalah kita, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan kepada kita
bahwa kisah-kisah itu bukan sekedar kisah, bukan sebuah dongeng, tapi pembelajaran bagi kita. Disebutkan dalam surat Yusuf ayat 111 atau ayat terakhir, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Sungguh kata Allah, laqad kana, sungguh, pasti, benar. Pada kisah-kisah mereka itu terdapat ibrah, pembelajaran bagi kita, pembelajaran kata Allah bagi orang-orang yang berakal. Jadi gunakan akal kita untuk memikirkan, oh karena kaum ini beri Allah kekuatan fisiknya luar biasa, asyad dubatsan, memiliki kekuatan fisik, tenaga, diberi keahlian bisa mengubah gunung bebatuan menjadi istana rumah yang megah, yang mewah. Coba perhatikan bagaimana kisah mereka, bagaimana akhir kehidupan mereka, bagaimana semua kelebihan yang Allah berikan kepada mereka digunakan untuk apa? Apakah betul-betul membuat mereka semakin dekat kepada Allah, atau justru hal itu membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Maka di ayat ini Allah menegaskan kepada kita, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh kata Allah, pada kisah-kisah kamu terdahulu itu ada pembelajaran, ada hikmah yang bisa kita ambil. Di ulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Hanya gunakan akal kita sebagai media, alat untuk kembali merenung kekuasaan Allah, membuka tabir kegelapan hati kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah tegaskan lagi, maka hadhi fahiftaro. Kisah-kisah itu bukan sebuah kisah yang diada-adakan, bukan cerita yang mengada-ada yuftaro. Walakin tasdiqul ladzi baina yadai, tapi kisah-kisah itu semua adalah sebagai pembenaran bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Artinya kisah-kisah sudah ada dalam kitab-kitab Taurat, Injil dan Zabur, dan Al-Qur'an mengulang kembali kisah itu dan membenarkannya. Wa tafsila kulli syai', dan Al-Qur'an kembali menegaskan bahwa Al-Qur'an sebagai penentu ini halal, ini haram, ini hal yang harus dilakukan, ini hal yang harus wajib kita jauhi, wahudan warahmatan liqaumin yu'minun, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Sebab itu tidak ada yang sia-sia bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an. Semua itu mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.